Panduan tata cara mengikuti perayaan Ekaristi pada masa adaptasi kebiasaan baru. Umat Paroki Santo Antonius Padua Kendal yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan diperkenankan kembali mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Namun, sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi dalam masa adaptasi kebiasaan baru, kita perlu belajar dan memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dan protokol yang berlaku agar kesehatan dan keselamatan kita tetap terjamin. Ketentuan umum. Siapa saja yang diperkenankan boleh mengikuti perayaan Ekaristi di gereja? Sesuai dengan surat edaran dari Keuskupan Agung Semarang, umat yang diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja adalah mereka yang berusia minimal 10 tahun dan maksimal 70 tahun dan benar-benar dalam keadaan sehat. Mereka yang tidak memiliki penyakit bawaan agar tidak beresiko tertular virus COVID-19. Anak-anak calon penerima komuni pertama yang telah dipersiapkan melalui berbagai pelajaran. Persiapan. Perayaan Ekaristi pada masa adaptasi kebiasaan baru ini sungguh berbeda dengan perayaan-perayaan Ekaristi sebelum pandemi. Oleh karena itu, seluruh petugas liturgi dan umat dimohon untuk memiliki kesadaran bahwa masing-masing dari kita harus saling menjaga kesehatan dan keamanan satu dengan yang lain. Umat diharapkan hadir maksimal 10 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Hal ini bertujuan agar umat memiliki waktu persiapan yang cukup sebelum merayakan perayaan Ekaristi dan memudahkan petugas protokol kesehatan untuk menjalankan tugasnya. Seluruh umat wajib mengenakan masker sejak datang ke gereja sampai pulang kembali. Usahakan pula membawa hand sanitizer sendiri untuk berjaga-jaga. Pada saat datang, umat silakan memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Umat akan diarahkan oleh petugas parkir dan keamanan. Mohon agar umat menaati arahan dari para petugas demi kelancaran sirkulasi pergerakan kendaraan dan seluruh umat. Setelah memarkir kendaraan, umat dipersilakan untuk menuju ke tempat cuci tangan yang telah disediakan. Kita semua wajib untuk mengikuti langkah-langkah cuci tangan yang benar, yang sudah ditempelkan di masing-masing tempat cuci tangan. Ingat, tetaplah menjaga jarak dengan tertib ketika antri waktu mencuci tangan dan saat akan memasuki gedung gereja. Setelah itu, umat dipersilakan untuk menuju ke pintu utama gereja. Di depan pintu gereja, umat akan disambut oleh para petugas tata tertib dan petugas kesehatan yang ramah-ramah. Pertama-tama, umat dipersilakan untuk memasukkan kolekte di kotak kolekte yang telah disediakan di depan pintu gereja. Kolekte harap dipersiapkan dari rumah dan sudah dimasukkan ke dalam amplop. Umat juga dapat mengaturkan kolekte dengan cara yang lain, yakni dengan cara scan QR Code persembahan gereja yang telah disediakan, atau bisa juga dengan mentransfer ke rekening persembahan gereja yang juga sudah disediakan. Sebelum masuk gereja, umat akan dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Suhu tubuh maksimal yang diperbolehkan adalah 37,5 derajat Celcius. Jika suhu tubuh kita lebih dari yang ditentukan, maka kita akan diberi kesempatan untuk cek suhu ulang 5 menit kemudian. Jika sesudah 5 menit, suhu tubuh kita tetap di atas 37,5 derajat Celcius, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, umat dipersilahkan untuk kembali pulang ke rumah dan istirahat. Meskipun kita sudah dengan niat yang tulus dan jauh-jauh ke gereja karena rindu dengan Tuhan, kita tetap harus menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan bersama di masa pandemi ini. Oleh karenanya, mohon jangan hati-hati ya jika para petugas yang ramah tetap akan bertindak tegas. Setelah dicek suhu tubuhnya, umat akan kembali diberi hand sanitizer. Setelahnya, umat dipersilakan masuk ke dalam gereja. Protokol di dalam gereja. Gedung gereja kita telah terlebih dahulu disemprot disinfektan, maka umat tidak perlu khawatir untuk masuk ke gereja. Umat dipersilakan duduk di bangku yang tidak diberi tanda. Air suci di pintu gereja ditiadakan.
umat cukup membuat tanda salib pribadi saat masuk ke dalam gereja. Umat diwajibkan untuk mengikuti arahan petugas tata tertib. Utamakan untuk menempati kursi bagian depan terlebih dahulu. Duduklah dengan tertib dan hindari kehendak untuk ngobrol dengan umat di sebelahnya. Sepanjang perayaan Ekaristi, umat tidak diperkenankan melepas masker. Di sepanjang perayaan Ekaristi, tata gerak berlutut ditiadakan agar jarak antar umat tetap aman terjaga. Maka, pada saat doa persiapan pribadi, seruan tobat, doa syukur agung, persiapan komuni, dan doa pribadi sesudah komuni, umat tidak perlu berlutut dan cukup duduk dengan tenang di kursi masing-masing. Pada bagian salam damai, umat tidak perlu bersalaman. Pada saat akan menerima komuni, umat juga harus antri dengan tertib. Di lantai koridor utama gereja sudah terdapat tanda yang membantu umat untuk bisa menjaga jarak. Kita cukup berdiri sesuai dengan tanda itu. Begitu juga saat kita masih antri di lorong bangku, tidak perlu tergesa-gesa. Silakan untuk tetap antri dengan tertib dan menjaga jarak minimal 1 meter. Saat umat sudah sampai di garis tanda paling depan, ada petugas yang akan menyemprotkan hand sanitizer terlebih dahulu ke tangan umat. Pakailah hand sanitizer secara baik dan benar. Pastikan bahwa hand sanitizer sudah kering. Sesudahnya, kita silahkan maju 1 langkah untuk menerima komuni dari romo atau prodiakon. Agar umat dapat menerima komuni dengan aman, begitu pula agar romo serta prodiakon dapat membagikan komuni dengan aman, umat dimohon membuka telapak tangan dengan sempurna. Usahakan untuk tidak menyentuh tangan romo atau prodiakon. Ingat, jangan membuka masker sebelum menerima komuni. Bahaya. Sesudah umat menerima hosti, umat silahkan untuk bergeser dan berdiri di tempat yang sudah diberi tanda. Setelah itu, ambillah tubuh Kristus secara hormat dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian, bukalah masker dengan tangan kiri. Santaplah tubuh Kristus dengan tangan kanan sambil menghadap ke arah salib utama. Sesudah komuni, umat cukup berdoa di tempat duduk masing-masing, tidak perlu berlutut. Protokol kepulangan. Sesudah perayaan Ekaristi berakhir, umat dimohon mengikuti alur keluar gereja dengan tertib. Umat yang duduk di zona A dipersilahkan untuk keluar melalui pintu samping kiri gereja. Umat yang duduk di zona B dipersilahkan untuk keluar melalui pintu samping kanan gereja. Umat yang duduk di zona C dan D dipersilahkan untuk keluar melalui pintu utama gereja. Umat yang duduk di zona E dan F dipersilakan untuk melewati koridor luar gereja. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, arus keluar akan diatur oleh petugas tata tertib. Umat yang belum mendapatkan giliran untuk keluar, silakan untuk tetap duduk dengan tertib di bangku masing-masing dan hindari kehendak untuk ngobrol dengan umat di sebelahnya. Bagi umat yang sudah keluar dari gereja, dipersilakan untuk langsung menuju ke kendaraan masing-masing. Umat tidak diperkenankan untuk berkerumun dan sebisa mungkin segera meninggalkan kompleks gereja. Kita pulang dengan gembira dan bahagia karena kita telah berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Sesudah semua umat keluar, gedung gereja akan segera disemprot cairan desinfektan oleh para petugas. Marilah seluruh umat kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita pahami dan kita taati semua petunjuk praktis perayaan Ekaristi dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Mari sekali lagi kita sadari bersama, kita semua dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati harus saling menjaga keamanan dan keselamatan satu sama lain. Berkah dalam.